البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita kemarin membahas tentang poin yang ke-220 berhubungan dengan kisah adu hujjah antara Ibrahim dan seorang raja yang kafir yang masyhur di kalangan ahli tafsir dengan nama siapa? Namrud bin Kan'an. Baik. Dan kisahnya telah kita sebutkan dalam pembahasan kemarin. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, hal kana Ibrahim yahudiyan aw nasraniyan? Apakah Ibrahim itu seorang Yahudi atau seorang Nasrani? Wal jawab la, bukan. Walakinnahu kana hanifan musliman. Dia bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang hanif muslim. Nah, yang dimaksud dengan hanif alhamdulillah, nah, al-ma'ilu ila tauhid wal mu'rid 'anil syirk. Yaitu seorang yang senantiasa condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Ini dinamakan dengan hanif. Jadi Ibrahim adalah seorang hanif, nah, dan seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takunil yahudiyyatu wan nasraniyatu illa min ba'dih. Dan tidaklah ada Yahudiyah demikian pula Nasraniyah kecuali setelah Ibrahim. Jadi pada kalimat yang kedua ini alhamdulillah sebagai penjelas dan bantahan secara akli tentang pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu seorang Nasrani. Ya rahmatullah. Nah, secara akal ikhwanifillah, bagaimana dikatakan Yahudi padahal Yahudiyah datang setelah Ibrahim? Agama Yahudi ada setelah Nabi Ibrahim. Kemudian pula Nasraniyah adanya setelah Ibrahim. Nah, adapun dalil secara sam'i, itu dari nas Al-Quran, ini jelas. Qauluhu ta'ala, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif. Nah, senantiasa condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Dan seorang muslim, serta bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ada poin penting ya khonifillah yang senantiasa diingat, bahwa seorang ketika mengaku dirinya muslim, hendaknya betul-betul mengetahui
Nah, apa maknanya? Jangan sampai seorang mengaku muslim hanya sekedar yang tertulis dalam kartu identitas saja. Dan seorang yang muslim ikhwani fillah yaitu al-mustaslim lillah bitauhid. Seorang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian apa? Poin berikutnya, seorang yang mewujudkan al-inqiyad lahu bitta'ah, untuk tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Dan yang ketiga apa? Wal khulus atau wal bara'ah minasyirki wa ahli. Ini harus ada. Setelah dikatakan Islam alhamdulillah beragama Islam, yaitu ketika dia istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku-pelakunya. Kalau tidak ada 3 poin ini alhamdulillah, maka keislamannya butuh diperbaiki. Belum sebagai seorang muslim sejati. Mengatakan muslim tapi tidak ada bara'ah dari kesyirikan, ini tidak betul muslimnya. Aku muslim tidak ada bara'ah dari pelaku-pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku kekufuran, tidak ada. Yang pada zaman ini di antara perkara yang sangat mengkhawatirkan adalah pada poin ketiga ini. Walaupun semuanya mengkhawatirkan, betapa banyak mereka yang mengaku muslim tapi tidak tunduk kepada aturan Allah. Cuman propaganda terus yang dilancarkan diantaranya untuk meruntuhkan sisi ketiga tadi, sehingga seorang tidak mengetahui di antara syarat yang harus diwujudkan alhamdulillah adalah harus berlepas diri kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran. Kalau kita mengetahui hal ini, berarti tidak boleh sama sekali ridha dengan kesyirikan, tidak boleh sama sekali mengucapkan selamat atas suatu perbuatan syirik, tidak boleh sama sekali bahkan bekerja sama pada sekecil apapun alhamdulillah hal-hal yang berhubungan dengan ritual-ritual kesyirikan dan kekufuran. Ini prinsip yang harus seorang muslim kokoh, karena syubhat banyak ditebar dengan dalih toleransi, dengan dalih Islam rahmatan lil alamin, dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika, dengan dalih Islam Nusantara, banyak. Tapi semuanya intinya satu. Untuk apa? Untuk meruntuhkan prinsip ini. Maka seorang muslim harus hati-hati. Kalau dia mengaku muslim harus terpenuhi 3 ini. Dia tunduk pada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk pada Allah dengan mentaatinya, dan harus ada bara'ah. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alhamdulillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini tetapkan, dan ini pujian yang luar biasa. Ketika Allah katakan walakin kana hanifan muslimah. Allah Subhanahu wa taala mengakui dia sebagai seorang hanif dan sebagai seorang muslim. Adapun kita alhamdulillah kebanyakan kita yang mengaku. Tapi apakah memang betul-betul kita muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai keadaannya seperti apa? Seperti dalam bait syair. Kullun yad'i waslan bil laila walakin laila la tuqirru bidata. Semuanya mengaku-ngaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila
mengakuinya. Demikian pula semua mengaku muslim tapi ternyata Islam jauh darinya. Tapi di sini Allah sendiri mengatakan Ibrahim seorang hanif, seorang muslim. Yang kalau sudah seperti ini berarti jelas dia adalah orang yang selamat, orang yang keluar dari kerugian. Karena hanya dengan Islam ikhwanifillah seorang akan bisa keluar dari kerugian. Nah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Di sini juga pembersihan Ibrahim ikhwanifillah dari apa? Dari pengakuan orang-orang kufar. Nah, mereka mengaku-ngaku Ibrahim dari golongan mereka. Maka Allah bersihkan namanya. Bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Dan Ibrahim ikhwanifillah, kalau kita perhatikan, nah, dari agama-agama yang ada, tidak ada yang kemudian mereka mencela Ibrahim. Bahkan semuanya apa? Berebut untuk mengakui bahwasanya Ibrahim termasuk dari golongan mereka. Orang Yahudi mengaku-ngaku Ibrahim dari golongan mereka. Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasara mengaku-ngaku Ibrahim itu seorang Nasrani. Nah, dan ini termasuk di antara ikhwanifillah pengabulan dari doa Nabiullah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Sampai saya mendatangkannya doa tersebut sehingga kok bisa diterima. Nah, diterima oleh apa? Umat-umat setelahnya. Semuanya cinta pada Ibrahim. Dari umat-umat yang datang belakangan. Sampai-sampai ngaku-ngaku Ibrahim dari golongan mereka. Padahal mereka jauh dari apa? Bimbingan Nabiullah Ibrahim. Apa ayatnya? Nah, qaul Ibrahim, nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku apa? Pujian yang bagus, yaitu apa? Kalimat-kalimat yang bagus di umat-umat yang akan datang. Jadi kesannya ikhwanifillah semuanya berkesan bagus ketika membicarakan Ibrahim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qauluhu ta'ala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Allah katakan, wahai sekalian ahlul kitab. Mencakup siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasara. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian apa? Berdebat tentang perkara Ibrahim. Masing-masing mengaku Ibrahim dari kelompok mereka. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Dalam keadaan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana dikatakan Ibrahim seorang Yahudi padahal Taurat turunnya setelah Ibrahim? Bagaimana dikatakan Ibrahim itu seorang Nasrani padahal Injil turunnya setelah Ibrahim dalam kurun yang jauh? Makanya Allah katakan, afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian gunakan akal yang Allah berikan? Nah, ini bantahan telak ikhwanifillah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Untuk apa? Untuk seorang menggunakan akalnya. Nah, mengaku-ngaku dengan pengakuan yang
kosong dari bukti. Baik. Poin berikutnya, man huwa alladhi rafa'a bina'al baitil haram. Siapa itu yang mengangkat atau meninggikan pembangunan Baitul Haram? Ibrahim. Jawabnya Ibrahim. Wa waladuhu Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan tatkala Ibrahim beserta Ismail menaikkan pondasi Baitul Haram, yaitu Ka'bah, maka ketika telah selesai mereka mengatakan rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Inilah keadaan ahli tauhid. Alhamdulillah, dia beramal dengan amalan yang mulia, tapi dipenuhi hatinya dengan kekhawatiran tidak diterima. Seorang mukmin muwahhid keadaannya demikian. Beramal dengan amalan-amalan besar, amalan-amalan yang mulia, tapi diiringi dengan kekhawatiran, jangan-jangan tidak diterima amalan tersebut. Makanya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya. Kenapa? Karena yang menjadi patokan bukan banyaknya, tapi bagaimana bisa diterima. Itu yang penting. Makanya lihat, dua hamba Allah yang mulia ini, Ibrahim dan putranya Ismail, membangun masjid yang paling utama, yang menjadi kiblah kaum muslimin, Ka'bah. Baik, pahala tentunya terus mengalir sampai apa? Hancurnya kelak di akhir zaman menjelang kiamat, di mana batu Ka'bah dicopoti satu persatu. Baik, syahidnya mereka melakukan amalan yang besar, pahala yang besar, tapi lihat, tidak kemudian menyombongkan diri, tidak menyandarkan kepada kemampuan mereka, tapi mereka kembalikan pada Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah As-Sami', zat yang maha mendengar, dan Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Ini penting alhamdulillah, sebagaimana juga wasiat para salaf kita. Di antaranya athar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minal amal. Jadilah kalian terhadap perkara diterimanya amalan lebih diperhatikan daripada sekedar beramal tok. Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minal amal. Perkataan siapa tadi ini? Ali bin Abi Thalib, menunjukkan apa pentingnya memikirkan masalah apa? Diterima tidak amalanku. Baik, diterima tidak amalanku. Nasallallahu at-taufiq. Di zaman akhirnya manusia lalai dari ini. Ketika diingatkan hendaknya amalan sesuai sunnah, tidak peduli. Ketika diingatkan tentang masalah ikhlas, tersinggung. Padahal dua perkara inilah yang menentukan keikhlasan dan kecocokan dengan sunnah Nabi SAW. Makanya doa ini alhamdulillah juga perbanyak dalam amalan-amalan kita. Bahkan kalau pada setiap amalan akhir-akhirnya kita ingat hal ini,
Baik untuk meminta kepada Allah agar diterima amalan-amalan kita. Yang kecil, kalau seandainya amalan itu dianggap remeh, tapi kalau diterima itu adalah apa? Adalah simpanan yang tak terhingga mulianya. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin.